Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri dan juga Bu Ita yang pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek kucing demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya nanti akan berperan sebagai observer, kemudian Pak Heri sebagai coach, seperti itu ya Pak Heri? Ya, betul, dan Bu Ita nanti berperan sebagai kuci, seperti itu. Baik Pak Heri, sesuai dengan janji kita kemarin, yaitu hari ini kita akan melaksanakan coaching, ya Pak Heri. Jadi di sini nanti saya akan bertindak sebagai observer dan kemudian Pak Heri nanti akan bertindak sebagai coach dan Bu Ita sebagai coaching, seperti itu ya Pak Heri. Nah, kira-kira hari ini tujuan kita untuk melaksanakan coaching apa ya Pak Heri mungkin? Tujuan untuk melakukan coaching yaitu adalah untuk membantu rekan saya, Bu Ita, untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami Pak Haris. Oke, jadi membantu coaching untuk mengatasi masalahnya. Nah, untuk kesempatan pada kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Heri kembangkan? Oh ya Pak Haris, nanti insya Allah saya akan menggunakan teknik kehadiran penuh, di mana nanti akan ada 4 hal yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama, saya akan fokus kepada materi dari coaching yang saya, dan yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya Pak Haris, saya ingin tahu bagaimana responnya, dan yang ketiga saya tidak akan melakukan hal apapun, tujuannya saya agar lebih mudah masuk ke dalam situasi coaching saya, dan yang keempat saya akan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh coaching saya. Itu Pak Haris. Jadi ada tujuannya hari ini yaitu tentang kesadaran kehadiran penuh, seperti itu nggih Pak Heri. Nah, indikator keberhasilan dari proses coaching yang Bapak lakukan mungkin bisa diceritakan Pak Heri? Ya, indikator saya mungkin nanti setelah saya melakukan 4 tahapan nanti, coaching saya bisa menggali potensi yang dia miliki sehingga dia bisa mengatasi permasalahannya dengan caranya sendiri. Itu Pak Haris. Jadi seperti itu nggih Bapak. Nah, dari 4 indikator yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, kira-kira kompetensi spesifik yang manakah yang ingin Pak Heri kembangkan pada proses coaching hari ini? Kehadiran penuh Pak Haris. Jadi yang dikembangkan adalah kehadiran penuh, seperti itu ya Pak Heri ya. Jadi kapan mulai coaching dilaksanakan Pak? Ya, karena kemarin kita sudah kontak saya, mungkin ya setelah ini kami akan melakukan kegiatan praktek coaching Pak Haris. Oh, seperti itu ya Pak Heri ya. Oke, berarti setelah ini saya akan mengamati bagaimana proses coaching antara Pak Heri dengan Bu Ita. Nanti semoga diberikan kelancaran ya Pak Heri ya. Nanti setelah Pak Heri melakukan coaching dengan Bu Ita, di sini nanti saya akan memberikan umpan balik tentang proses yang dilaksanakan oleh Pak Heri dan juga Bu Ita. Seperti itu ya Pak Heri. Oke, siap Pak Haris. Waktunya silahkan bisa dimulai Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ita. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Pripun kabare, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Heri pripun sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu Ita, kemarin kok Bu Ita menghubungi saya tuh katanya mau ngobrol. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Ita? Iya benar sekali. Jadi begini Pak Heri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Heri, tentunya karena beberapa hari ini saya merasa sudah galau, tidak enak hati juga. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya menghubungi Pak Heri, siapa tahu nanti bisa membantu saya seperti itu. Oh iya, itu ya Bu Ita. Kira-kira dalam kesempatan ini apa yang ingin kita bahas Bu Ita? Jadi begini, beberapa hari ini teman-teman saya, rekan-rekan saya itu mengeluhkan kalau kinerja saya beberapa hari atau berminggu-minggu ini terjadi penurunan. Jadi ini yang akan saya bahas kepada Pak Heri, penurunan kinerja saya yang diutarakan oleh teman-teman rekan kerja saya dan juga rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah saya. Itu Pak. Oh ya, jadi kalau boleh saya ulang, jadi di sini kasusnya Bu Ita itu mengalami penurunan performa dalam pembelajaran ya, dalam aktivitas pekerjaan.
Oh ya Bita, kira-kira mengapa hal itu penting dibahas dalam hal ini Bita? Menurut saya sangat penting ya Pak, karena saya ingin melakukan bagaimana cara agar saya bisa membicarakan hal ini kepada rekan-rekan kerja saya dan juga kepala sekolah. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana nantinya saya membahas atau menyampaikan alasan-alasan penurunan kinerja saya tersebut. Tapi saya belum tahu ini caranya, idenya bagaimana. Untuk itu saya menemui Pak Heri agar tahu bagaimana nanti ke depannya untuk menyelesaikannya. Oh iya, jadi selama ini Bu Ita terbebani ya dengan situasi itu. Baik Bu Ita, kira-kira dari pertemuan kita nanti indikator keberhasilannya yang mau seperti apa yang ingin Bu Ita dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin yakin setelah bertemu dengan Pak Heri dan membicarakan ini, indikator yang keberhasilan yang akan saya capai ini antara kalau dinilai ya Pak ya, iya, dari 1 sampai 100 paling enggak harus mencapai 80 lah. Karena selama ini saya merasa kan kalau penjelasan sekarang diproses ke 50 atau 40% begitu. Oh iya, baik Bu Ita, kira-kira apa ya yang membuat orang-orang itu memandang kalau panjenengan itu mengalami penurunan dalam bekerja, itu kira-kira penyebabnya apa Bu Ita? Kelihatan ya sendiri sekarang saya sedang besar, terus apalagi kinerjanya, gerak-geraknya, persiapannya itu sudah mulai melambat ya kan Pak, karena bukan dari diri saya sendiri yang dulunya sudah sabset sekarang harus lebih berhati-hati. Kalau berangkat juga harus biasanya naik motor harus jalan kaki, itu kan beberapa kendala yang saya alami. Nah itu juga yang mempengaruhi saya datang kurang tepat atau lebih tepatnya terlambat, bahkan ketika anak sudah masuk ke kelas saya baru datang. Nah ini yang menjadi permasalahan saya gitu. Oh ya, jadi kalau saya simpulkan di sini Bu Ita mengalami penurunan semangat bekerja karena memang kondisinya lagi kurang bagus. Karena dengar-dengar kita lagi hamil tua ya Bu Ita ya. Oh ya Bu Ita, apa mungkin Bu Ita selama ini belum berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan kondisi ini? Memang kalau saya lihat itu memang kalau ibu-ibu hamil itu ya seperti itu, tapi paling tidak kan kalau kita itu sudah berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, hal-hal itu tidak akan menjadi bahan perbincangan dalam situasi kerja begitu. Ini yang menjadi kendala saya Pak, bagaimana nantinya saya menyampaikan kendala saya ini, hambatan saya ini kepada rekan kerja dan juga kepala sekolah, karena memang waktunya belum tepat. Entah bagaimana nanti saya mengumpulkan Bapak Ibu guru serta kepala sekolah itu dalam satu waktu, kan nggak enak ya Pak kalau kita bicara dengan satu guru, besoknya bicara lagi, besok seakan-akan kita kehabisan waktu karena memang tugas kita harus semakin banyak. Jadi saya ingin mengkondisikan bagaimana nanti kiranya waktu yang tepat untuk membicarakan kendala dan hambatan saya pada kepala sekolah, pada rekan sejawat itu dalam satu waktu yang tepat dan semuanya terakomodir gitu. Oh iya, jadi akan ada momen ya, akan mencari waktu yang pas. Kira-kira selain itu ada nggak cara lain atau metode lain yang akan kita terapkan untuk mengatasi permasalahan tadi? Ini ada ide saya sebenarnya Pak, tapi memang harus ada bantuan juga dari rekan-rekan. Bagaimana nanti mengkondisikan anak-anak ketika pagi sebelum saya atau ya sebenarnya bukan hanya saya ya Pak, mungkin kepada teman-teman guru yang sedang repot tidak bisa datang tepat waktu, itu mengkondisikan peserta didik yang lain itu pembiasaan pagi hari seperti berdoa bersama, senam dulu, tapi bukan per kelas,
tapi seluruhnya gitu loh. Nah ini yang nantinya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya bagaimana baiknya agar mengkondisikan anak-anak secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya bisa teratasi, sehingga nanti ketika saya datang terlambat atau teman guru yang lain ada kerepotan, bisa dikondisikan anak-anak siap tanpa harus menunggu lama. Oh ya, itu ide yang sangat bagus sekali Bita. Kira-kira sebelum itu dilaksanakan, kalau boleh tahu kalau skala angka 1 sampai 10, kira-kira Bita saat ini di posisi berapa ya? Kalau menurut saya nanti saya berada di posisi 40 kayaknya, 4 kayaknya Pak. Oh ya. Kekurangan saya yang dulunya tercapai sampai 10, sekarang harus anjlok sampai ke 4, bahkan mungkin lebih dari itu mungkin Pak. Oh ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, karena kondisi yang kurang sehat dari Bu Ita sangat berpengaruh kepada kompetensi siswa gitu Ibu. Sangat pengaruh kepada kompetensi yang dicapai oleh siswa. Kira-kira Bita bisa nggak menyampaikan lagi apa yang tadi sudah direncanakan Bita dari rencana-rencana yang sudah disampaikan tadi untuk mengatasi masalahnya Bita? Bisa diulang lagi Bita? Punyai ide-ide saya bagaimana nanti menyampaikan kepada rekan kerja. Yang pertama itu adalah agar kerja saya tetap terlihat bagus dan kerja sama rekan-rekan dengan mengkondisikan anak didik dari kelas 1 ke kelas. Yang kedua, kolaborasi dan beberapa rekan guru untuk mengkondisikan tersebut. Jadi kita tidak membebankan 1 orang saja atau 2 orang saja, tapi keseluruhan bagaimana nanti program tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, itu ya Bita ya. Oke Bita, kira-kira komitmen apa yang akan Bita lakukan selanjutnya? Saya komitmen pada rekan kerja saya yang penting, karena yang turun langsung itu adalah mereka Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas masing-masing, terutama Bapak Ibu guru yang seperti guru olahraga, guru agama yang nantinya pasti akan membantu mengatasi ketika ada kendala yang saya alami. Pasti itu yang saya ingin membangun komitmen kolaborasi dengan beberapa Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan pagi sebelum anak-anak masuk ke kelas, dan itu pun juga harus dikoordinir dengan baik sehingga anak-anak ketika masuk ke kelas Bapak Ibu guru juga sudah siap benar memberikan pembelajaran di dalam kelasnya. Luar biasa sekali Bita. Kira-kira dalam rencana tadi siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan yang sudah direncanakan Bita tadi? Tentunya semua warga sekolah ya Pak Eri ya, mulai kepala sekolah, rekan guru, saya sendiri, anak-anak itu memang harus mempunyai peran aktif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tidak bisa 1 pihak atau 2 pihak antara guru ataupun murid, tapi keseluruhan memang harus bekerja sama untuk kegiatan kebiasaan positif di pagi hari sebelum masuk ke kelas. Oh iya, bagus sekali Bita. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari kegiatan itu supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana Bita? Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Apa mungkin jadi kita memberikan program kepada siswa juga. Nanti kan kalau siswanya tahu, oh setiap paginya nanti saya seperti ini, itu nanti anak-anak otomatis antusias tanpa merasa kebingungan apa yang harus dilakukan. Jadi nanti tindak lanjutnya pasti pembiasaan tersebut harus mengenal ke anak dulu. Anak senang akan terlaksana dengan mudah lancar. Jadi kita harus mengenalkan dulu kepada anak bagaimana nanti program setiap pagi, sehingga anak-anak yang terlambat itu bisa masuk tepat waktu
tanpa harus rasa khawatir, tanpa takut dihukum. Jadi itu sebenarnya semuanya berkaitan ya Pak, antara guru, kepala sekolah, siswa. Paling enggak kalau ada sedikit kendala bisa diakomodir dengan baik, bisa kondisional. Jadi anak-anak ketika ada keterlambatan, anak-anak juga tidak takut dihukum. Bapak Ibu guru ada kegiatan yang berat, juga tidak khawatir, kelasnya sudah ada yang mengkondisikan. Oh ya, kira-kira bagaimana perasaan kita setelah pertemuan hari ini? Rasanya plong sekali ya Pak, lega sekali. Rasanya seperti menemukan titik terang nanti ke depannya bagaimana harus menghadapi sekolah, harus menghadapi rekan kerja. Nanti saya juga sudah mempunyai senjata dan seperti itu. Pertemuannya nanti kapan dan juga bagaimana ini yang belum terpikirkan, masih belum ada pikiran mungkin. Oh ya, kalau boleh tahu apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini, Bu Ita? Banyak sekali ya Pak. Yang pertama, ide tersebut langsung bermunculan kayaknya. Program-program pembiasaan, terus seperti ide-ide perencanaan menghadapi kepala sekolah dan juga rekan kerja. Saya langsung mendapatkan titik terang dan juga ide yang bagus untuk nantinya bagaimana saya bisa melanjutkan kegiatan tanpa harus takut kendala yang akan saya hadapi nantinya. Ya, baik Bu Ita. Alhamdulillah ternyata dari diskusi kita hari ini, Bu Ita, ternyata Bu Ita sudah punya potensi ya untuk mengatasi masalah sendiri. Semoga dari pertemuan kita hari ini itu ada manfaatnya buat Bu Ita sendiri, khususnya kepada warga sekolah yang bisa mengikuti program yang ingin direncanakan kita selama ini. Terima kasih Bu Ita atas waktunya. Semoga apa yang dikeluhkan selama ini segera teratasi. Terima kasih. Pertemuannya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Heri. Pak Heri sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri dan Bu Ita, luar biasa sekali percakapannya, sangat luar biasa. Saya sempat merinding dengar curhatannya Bu Ita dengan Pak Heri tadi ya, bagaimana Kuci mampu untuk mengungkapkan semua yang ada di dalam hatinya. Oke Pak Heri, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Kucinya di sini, yaitu bagaimana hasil coaching yang telah dilaksanakan Pak Heri? Alhamdulillah sudah berjalan baik Pak Haris, tetapi tadi kan ada gangguan jaringan punyanya Bu Ita, jadi saya susah untuk fokus ke situasinya Bu Ita. Tapi alhamdulillah sudah teratasi di sesi berikutnya tadi, di slide berikutnya. Gitu Pak Haris. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Heri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelum sebelum Pak Heri melaksanakan coaching tadi? Oh ya, tadi kan di awal saya sudah menyampaikan saya akan menggunakan metode kehadiran penuh. Jadi saya tadi sudah berusaha untuk menatap lawan bicara saya, walaupun hanya lewat main room. Yang kedua, saya juga sudah tidak melakukan hal lain, artinya saya fokus terhadap yang disampaikan oleh Coach. Dan yang ketiga, saya juga sudah memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Coach. Dan yang ketiga, saya fokus kepada permasalahan yang dialami oleh Bu Ita saya. Luar biasa ya Pak Heri ya. Di sini mungkin saya memberikan umpan balik ya. Jadi Pak Heri tadi sudah melakukan semua hal tersebut. Pak Heri sudah mampu untuk kesadaran penuh atau kehadiran penuh terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Ita. Pak Heri tadi sudah memperhatikan dengan serius, kemudian tidak melaksanakan apapun, mendengar dengan penuh keseriusan, dan mampu untuk membuat Bu Ita mampu bercerita masalah yang dihadapinya dengan sangat jelas, dan kemudian mampu menemukan solusi terhadap masalahnya. Tadi Pak Heri sudah luar biasa ya, coachingnya sudah sangat luar biasa.
Kemudian dari coaching yang telah dilaksanakan, menurut Pak Heri, kompetensi coaching mana lagi yang perlu ditingkatkan oleh Pak Heri? Oh ya, baik Pak Aris. Pertanyaan berbobot Pak Aris. Itu saya ingin memaksimalkan bagaimana untuk membuat kosakata yang familiar, sehingga si coach saya itu lebih cepat memahami apa yang saya tanyakan. Jadi saya akan mencoba menggunakan bahasa yang familiar, yang mudah dipahami oleh coach saya. Itu Pak Aris. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Heri berikutnya adalah membuat sebuah pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira bagaimana Pak caranya untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan kompetensi tersebut atau mengembangkan pertanyaan berbobot itu? Mungkin langkah-langkahnya bagaimana Pak Heri? Saya mungkin akan sering latihan Pak Aris dengan rekan-rekan sejawat di SD saya akan sering berlatih dan saya akan berusaha mungkin untuk menggunakan bahasa-bahasa yang simpel atau yang familiar, sehingga nanti dalam saat sesi coaching itu antara coaching dan coach itu ada stimulus respons sehingga mudah untuk menerima materi yang disampaikan. Iya, sehingga ada keterkaitan seperti itu ya Pak Heri ya. Iya. Apa nih kira-kira Pak Heri mau berlatih untuk mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan berbobot? Ya, segera Pak Arif, karena mengingat materi coaching ini sangat bagus sekali untuk memajukan dunia pendidikan. Kalau kita sering melakukan, kita juga akan mampu mencari solusi kita sendiri, Pak Arif. Oke, terima kasih. Baik, jadi Pak Heri nanti sudah punya rencana selanjutnya, yaitu untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Terima kasih Pak Heri dan juga Bu Ita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku observer mohon maaf manakala selama bersamai Pak Heri dan Bu Ita memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Heri dan Bu Ita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.